Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi guru-guru Nusantara. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada bagian kedua Dapur Ketawa. Kita sekarang dengan Bang Hafid, Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat. Beliau aslinya dari Pangandaran. Bang, bagaimana menurut Abang terkait dengan sinergitas antar Banom lembaga dengan PWNU Jawa Barat, lebih khusus nih Bang. Bagaimana menurut Abang pandangan sekarang Bang? Kalau menurut saya tidak bisa dipukul rata, karena ada beberapa lembaga menurut pengamatan saya, tapi mungkin karena ketidaktahuan saya juga, ada beberapa lembaga yang memang intens dalam hal merealisasikan programnya, kemudian sinergitasnya juga terbangun dengan PWNU selaku induk organisasi. Lepas dari itu mungkin perlu ditingkatkan kembali sinergitas tersebut agar masing-masing pihak antara bapak dan anak ini saling mengetahui hak dan kewajibannya dan bagaimana membawa NU secara umum di Jawa Barat ini menjadi organisasi yang begitu. Oh, mantap Bang. Ya, ini kan yang saya lihat sekarang ini Bang ya. Saya lihat realitas sekarang ini lembaga Banom itu mereka berjalan masing-masing gitu Bang. Tidak ada koordinasi sinergi antar lembaga dan Banom. Padahal kan kalau kita petakan ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, ada bidang budaya kan dan sebagainya ya. Misalkan pendidikan nih, Banomnya ada Pergunu misalkan ya. Ada muslimat juga karena TK kan muslimat. Ada LP Ma'arif, ada RMI, ada LPTNU dan sebagainya ya Bang ya. Nah, itu kan sampai saat ini mereka berjalan sendiri-sendiri kan gitu Bang. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah memang dari awal tidak ada sebuah perencanaan dari PWNU supaya lembaga Banom ini bisa sinergi kan gitu dan gerakannya itu melaksanakan apa yang menjadi cita-cita luhur dari PWNU. Karena kan lembaga Banom merupakan tangan dan kakinya PWNU sebenarnya kan gitu Bang ya. Bagaimana menurut Abang ini? Ya kalau soal perencanaan pasti ada lah, karena kan PWNU sendiri beberapa kali mengadakan raker dengan raker wil yang melibatkan seluruh lembaga dan Banom. Adapun realisasinya nanti kan dikembalikan kepada Banom dan lembaga masing-masing yang pada kesempatan tertentu dilaporkan secara berkala kepada PWNU sesuai pembidangan. Betul. Saya setuju bahwa ada satu pesan lembaga dan Banom ini berjalan sendiri. Padahal sebenarnya saling membutuhkan. Contoh waktu Kejurda Pagar Nusa kemarin setelah 2 tahun ini Pagar Nusa vakum, itu saya melihat animo teman-teman pendekar-pendekar muda itu sangat besar, kemudian didukung juga oleh para sepuh majelis pendekar, kita menyebutnya itu juga mendukung sekali kemajuan Pagar Nusa. Bahwa dalam pandangan saya Pagar Nusa itu bisa besar dimulai dari penambahan kuantitas secara signifikan jumlah pendekar. Nah, Banom Pagar Nusa tidak akan bisa bergerak sendiri untuk masuk ke wilayah madrasah pesantren. Betul. Maka harus kerjasama dengan RMI, LP Ma'arif. Kemudian bisa juga dengan Pergunu. Kenapa harus dengan Pergunu? Karena yang mengendalikan pesan santri dan siswa adalah perguru. Dan ini kalau disinergikan, bahasa pemerintahnya ya membuat SK bersama bahwa sekolah ini wajib mengadakan eskul Pagar Nusa. Silat dan silatnya Pagar Nusa dan itu wajib. Nah, itu kan sangat baik. Dan saya tanya ke sana kemari belum ada kerjasama secara resmi. Bahkan saya tanya ke beberapa pengasuh pesantren yang kebetulan menjadi pengurus PWNU juga belum ada. Nah, itu pernah diinisiasi nggak oleh PWNU? Misalkan lembaga-lembaga dan mensub dikumpulkan kan gitu. Pernah nggak?
Kebetulan itu bukan Oh, bidang. saya. Iya. Kalau bidang saya kan tadi sudah Ya. pernah saya sampaikan. Sari dan yang lain ya. Falakia dan Falakia. sebagainya. Ya, LKM itu kalau seperti ini kan Bang, kalau disinergikan ya misalnya, contoh misal ruhnya ini kan sebenarnya ruhnya lembaga dan banom MU itu sebenarnya ruhnya ada di Lajisnu Bang. Menurut saya Iya. ya menurut saya. Ya. Kenapa di Ya, Lajisnu? saya Karena Lajisnu sebagai fundraising Bang ya. Nah, ada potensi yang sangat luar biasa. Kalau terjadi kerjasama dengan lembaga pendidikan NU dengan lembaga pesantren NU RMI ya Bang. Misalkan ada bulan impak ya, 1 bulan sekali itu santri dan murid siswa itu ya impak Rp1.000 aja ke Lajisnu, berapa miliar yang terkumpul kan Bang ya. Sehingga nanti NU bisa menjadi lembaga organisasi yang mandiri. Tapi kan ini selagi kan nggak berjalan. Kadang-kala ya mohon maaf ada lembaga yang narik cari donasi sendiri, banom cari donasi sendiri, sehingga semua mempunyai keran untuk cari donasi dan pintu yang utamanya menjadi tertutup misalkan Bang. Nah ini bagaimana menyelesaikan ini Bang oleh PWNU Jawa Barat? Ini tesis saya di UI itu tentang preferensi donasi para pengurus NU, khususnya pengurus NU. Ya. Hasilnya adalah begini, bahwa memang menurut saya belum ada, bukan keinginan ITKB bukan, tapi belum ada kesepahaman bahwa Lajisnu ini bisa menjadi sumber keuangan untuk operasional semuanya, baik NU sebagai induk maupun lembaga banom dan itu bisalah dirumuskan dengan skema apalah. Contohnya adalah nih untuk kegiatan ma'arif nih, kegiatannya banyak bla 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 bla, biar tidak selalu mencari proposal. Dan ini kan sesuai dengan amanah Ketua Umum PBNU ya. Jangan terlalu banyak proposal harus 1 pintu. Maka di Jawa Barat bisa diinisiasi 1 pintunya adalah Lajisnu. Apapun itu, lembaga banom selalu lewat situ. Contoh Ma'arif punya kegiatan sertifikasi, guru itu ya. Ma'arif punya kegiatan pramuka dan sebagainya. Mereka nggak akan bingung, tinggal fundraising buat kerjasama dengan Lajis yang cari, ya kan? Nah, yang memanfaatkan adalah Ma'arif. Timbal baliknya nih, program terrealisasikan oleh Ma'arif, Lajis ini juga ada kinerja secara jelas. Nah, ini Bang sekarang pertanyaannya, itu kan program. Nah, menjadi pertanyaan saya sekarang ini, apakah ta'aruf pimpinan lembaga banom hariannya Bang, ketua, sekretaris bendahara lembaga banom, ini sudah terjadi belum? Karena gini, contoh saya sendiri ya tahunnya itu hanya ketuanya saja Lajisnu itu Pak Komar ya. Sekarang beliau jarang ke PWNU, nggak tahu ini. Kan sekretaris kita nggak tahu, benarnya kan nggak tahu. Yang lain pun hampir sama seperti itu Bang. Nah, pernahkah atau memang harus atau memang tidak menjadi sebuah kewajiban bagi PWNU untuk mensinergikan, menta'arufkan ketua lembaga, ketua sekretaris bendahara lembaga dan badan otonom misalkan Bang? Saya pernah ngobrol serius dengan Kang Komar awal beliau menjabat sebagai ketua Lajis, karena saya merasa bahwa sedikit punya pengalaman tentang pengelolaan Lajis di pusat, bahkan pernah jadi ketua Rakornas Lajisnu, luar biasa Bang, di Jogja waktu itu. Jadi saya tahu persis Lajis PW per PW ini kinerjanya seperti apa, karena mereka melaporkan kepada saya. Bilang ke Kang Komar, sumber dana Lajisnu itu eksternal dan internal, ya kan? Eksternal itu harus dibangun. Tentu saja Lajisnu tidak bisa berjalan sendiri, tapi karena Lajisnu itu anak, maka bapaknya lah yang harus menggandeng Lajisnu masuk ke sumber eksternal. Ini loh Lajisnu, bahwa ada lembaga di NU yang secara sah, secara hukum bisa menarik dana masyarakat, termasuk dari eksternal pihak bapak. Nah,
Ketuanya saya dikenalkanlah. Baru. Ini kayak ini kayak ini Kedua, kayak ini ini. kedua. Tinggal Kedua. karena tugas Gua bapak kasih kan dulu tidak deh, mungkin Pak. kemudian apa gandeng terus, Ya, ya. mendorong terus. Tinggal bagaimana Lazisnu itu sendiri bergerak. Nah, ini Bang, pertanyaan saya. Sudah sejauh mana nih kalau kita sepakat ya bahwa Lazisnu sebagai dapurnya ya, fundraisingnya, sudah sebana optimalisasi PWNU terhadap Lazisnu, Bang? Sekali lagi saya tidak bisa menjawab secara pasti karena saya bukan Kasih skor lah, Bang. Berapa Bang skornya, Bang? Kalau dari 1 sampai 10, ini pura-pura ya pilpres masih lah. 6 lah. Oh, 6, Bang. Masih 6. Dari 1 sampai 10. Iya. 6 ya. 6 terutama dalam hal konsolidasi. Kalau saya 9, Fundraising. Bang. Kalau saya 9, Bang. Karena Pak Komar teman saya, Bang. Jadi gini. Kalau sumber eksternal seperti tadi, sumber internal itu misal dengan pergunu tadi atau ma'arif tadi, supaya lembaga-lembaga madrasah, sekolah, entitas guru di bawah pergunu dan ma'arif contohnya dalam hal ini itu kan tinggal membuat instruksi. Serat sekolah ini Iya. setiap hari ada infak 500 Iya. per siswa. Itu kayak Basnas itu loh. Iya. Kita bisa Perintah mengambil langsung. contoh Basnas kan perintah itu bahkan Jangan- auto debit. Jangan sampai ada pengurus NU, ada lembaga NU, impak dan sodakohnya ke rumah zakat. Nah, gini, kalau hasil survei saya begini, hasil survei. Memang untuk pengurus NU bisa dikatakan 0,% lah masuk Ke Lazisnu. bukan ke selain Lazis. Oh benar. Tapi Jangan-jangan ke Lazisnu juga masuk juga, bukan. Bang. Ya tidak ke Lazisnu juga banyak. Oh. Jadi lebih banyak Mustahik. preferensi mereka itu Langsung berarti ya. langsung kepada mustahik Mustahiknya. dengan asumsi lebih amanah. Padahal begini, Oh. kalau betul itu organisatoris, kalau benar ingin memajukan organisasi NU, padahal bisa sama-sama. Bang, saya motong, Bang. Dan Ini dulu agak penting ini. biar ketua pergunu itu tahu. Agak penting, Bang, Jadi, masalahnya, Bang. Ya nanti pentingnya nanti begini loh. Ah, Ini untuk menggelitik para pengurus yang ahliya. Ah, Kalau ah. saya kan pas-pasan lah, semampu kita lah. Ya, pas ada. Jadi begini, ada sebagian tokoh-tokoh di NU itu menganggap tidak haruslah lewat lazis. Lazis. Kalau ditanyakan zakat infak zisnya itu kemana, kan sudah ke pesantren saya. Hmm. Nah, padahal kalau melalui lazis bisa sama-sama menjadi alat kampanye. Ya. Gitu loh. Tuh. Kan hanya sekedar kalau memang saya muzaki misalnya, saya muzaki, tolong saya mau kasih zakat ini, infak ini, tapi untuk pesantren By saya. request. By Masuk request. ke Lazisnu, Namanya request ke ya. pesantren kan boleh. Iya, zis Boleh. oh iya dah. Boleh kan? Iya. Oh iya, Jadi boleh. harus seperti itu. Jadi Ya, apa Jadi- zisnya juga terdistribusi. betul. Lazis juga punya Dan laporan. Ada pemerataan. Ada intinya. pemerataan. Tapi kuncinya gini, Bang. Ternyata kan kuncinya itu kan bisa disiasati. Ada kunci tadi. Pengurus PWNU Jawa Barat ini tadi ya kurang percaya terhadap Lazisnu sehingga dia mendistribusikannya langsung ke mustahiknya kata Abang tadi ya. Nah, bagaimana masyarakat luar bisa percaya ke Lazisnu, toh pengurus PWNU pun nggak percaya ke Lazisnu. Saya akan bicara masyarakat umum. Iya, Saya Bang. satu contoh. Tapi itu benar nggak pernyataan saya barusan? Benar. Alias nggak bisa disalahkan. Jadi saya ingat betul almarhum Ki Abdul Basit Sukabumi yang mempelopori nanti pada akhirnya koin NU. Itu Sukabumi. Koin NU. Koin NU itu loh. Ya, ya. Yang gaungnya itu Ya. diresmikan oleh Betul, Kiai pertama. Ma'ruf Amin. Iya, betul, Nah, pertama itu. itu. Itu ide itu sebenarnya ada pengaruh besar peranan dari Ki Abdul Basit almarhum Sukabumi Dari Jawa Barat. dari Jawa Barat. Artinya orang Jawa Barat hebat-hebat. Betul. Hebat-hebat. Sebelum apa namanya kayak Sragen, Cilacap sih kemarin, Sragen, kemudian di beberapa daerah yang lain itu Sukabumi justru dari Jawa Barat lah yang mengawali Menjadi fundraising. inisiator Betul. koin Betul. peduli yang digagas oleh PBNU. Betul. Jawa Barat luar biasa. Jawa Barat sebenarnya. Nah, Luar biasa ya. jadi orang umum
baik NU atau bukan akan termotivasi seberapa besar kampanye kampanye distribusi atau kampanye intifak ya, pemakaian hasil donasi mereka di mata mereka. Semakin kita banyak kampanye promo, oh ini hasil SIS ini sudah digunakan untuk ini, tapi tidak hanya dalam tulisan, terpampang, iklanisasi gitu loh. Jadi kayak Jogja nih, saya contoh Jogja itu setiap ranting itu punya ambulan, Pak. Bagus. Jogja itu. Kalau kita Ambulan NU Care, kalau kita ya ada lah di beberapa. Ada. Saya tadi lihat juga Kota Cimahi sudah. kalau di PWNU ini ada ambulan nggak? Sudah jadi media center. Oh iya, ya. Jadi kalau kita jangan Jadi ada kalau ambulan gini, nanti ya, PWNU dulu bos ya. Gini, Pak ya. Pak. Ini mindset donatur ya. Mindset donatur dari kelas koin ya, yang Rp1.000, Rp2.000. Koin jadi ambulan. Jadi ambulan mereka meskipun 1.000, 2.000 akan bertanya. Betul. Uang saya di mana? Katanya untuk pembelian koin NU. Kok enggak untuk pembelian ambulan misalnya? Kok ambulannya nggak wujud-wujud? Nah, akhirnya trust hilang, walaupun cuma 1.000. Artinya khusus untuk lembaga zakat ya, Lajisnu, lembaga zakat. Bagi Mujaki dan Munfik, dia itu ketika mengeluarkan tidak boleh riya. Tangannya pun tidak boleh tahu apa yang dia keluarkan. Tapi bagi Lajisnu itu harus dikabarkan ke orang lain sebagai bahan promosi, Bang ya. Mungkin Bang kita tutup dulu sampai sini, Bang. Saya tambahkan soal itu tadi bahwa dulu di Lajisnu itu nggak tahu sekarang ya. Ini Jawa Barat itu ya? ada penghargaan pusat, penghargaan setiap Lajisnu Award bagi donatur besar. Bagi Mujaki Munfik, oh itu luar biasa. Nah, kalau bagi Mujaki Munfik yang kecil, mutasodik yang kecil kan cukup melihat bukti bahwa uang saya ada di sini, uang saya buat itu gitu loh. Iya, Mereka nggak butuh sertifikat, nggak butuh. Kalau di pusat Lajisnu sudah hebat begitu ya, ada penghargaan bagi orang yang trustnya luar biasa terhadap Lajisnu. Nah, kalau di kita ini belum berjalan ya. Ya mudah-mudahan sih setelah perbincangan ini berjalan. Kenapa gini? Sebenarnya dari Munfik untuk Munfik ya, bukan dari Munfik untuk Munfik oleh Lajisnu itu sebenarnya cerita lama. Contoh begini Mas, saya waktu di Hong Kong ketika diamanati di Said waktu itu mendirikan NU Hong Kong dan jadi PCNU Hong Kong. Iya, saya itu dicurhati sama teman-teman warga NU Hong Kong, warga Indonesia yang ada di sana. Mereka bingung begini Mas. Selama ini kami setiap minggu mengadakan penghimpunan donasi, tapi kita masukkan ke salah satu lembaga tertentu, tapi nggak tahu kita transparansinya nggak ada. Kemana? Padahal kita selalu dijejali bahwa uang zakat, uang infak, uang sedekah, mustahik yang benar adalah yang ada di sekitar. Tapi kita tidak merasakan itu. Nah, ini bagaimana? Ya udah buat Lajisnu aja. Nanti dikelola sendiri, dikumpulkan sendiri, dikelola sendiri. Gunanya untuk apa? Ditasorkan di sana, tapi laporannya masuk ke Lajisnu. Iya, jadi bisa seperti UPJ lah. Iya, UPJ di sana. Jadi caranya uang itu dikumpulkan oleh kita, yang ngumpulin teman-teman TKI TKW juga. Nanti kalau ada TKI TKW yang sakit, meninggal, bisa ngambil dari situ. Luar biasa itu. Tidak usah disetorkan ke ke Indonesia. Tapi kalau angkanya store. Angkanya pasti. Itu. Jadi Lajisnu itu sebenarnya menjadi salah satu pionir bahwa pusat tidak boleh mengumpulkan hasil fundraising dari daerah nggak boleh, tapi kewajiban melaporkan harus ada. Ya. Gitu. Terima kasih Bang Hafid, ternyata luar biasa, ide-idenya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan di Jawa Barat, terutama untuk kemaslahatan umat. Terima kasih Kang Haji Dasuki atas sponsorshipnya dengan nasi kebuli tadi ya, nasi kebuli.
Terima kasih juga Pak Ketua PWNU, Pak Ngersaro Surya. Mudah-mudahan kita semua mendoakan agar semuanya sehat, penuh berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.